Dua pemain klub Liga 2 Sriwijaya FC dipastikan dipanggil Gerard Vandenberg ke Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, pelatih Timnas U23 Indonesia Gerard Vandenberg belum lama ini telah keliling ke klub-klub Liga 1. Pelatih Gerard Vandenberg belum lama ini diketahui telah menemui beberapa klub Liga 1 dari PSS Sleman, Persis Solo, hingga PSIS Semarang. Bahkan terbaru, Gerard Vandenberg juga datang menemui pelatih Persib Bandung Boyan Hodak hingga pemain Robby Darwish dan Kakang Rudianto. Namun ternyata demi mempersiapkan Timnas U23 Indonesia, pelatih asal Belanda tersebut tak hanya memanggil pemain Liga 1 saja. Walaupun PSSI belum mengumumkan secara resmi pemain Timnas U23 Indonesia yang dipanggil beberapa banyak dan siapa saja, akan tetapi klub Liga 2 yakni Sriwijaya FC resmi mengumumkan bahwa dua pemainnya mendapat panggilan ke Timnas U23 Indonesia. Hal ini diumumkan Sriwijaya FC melalui akun resmi Instagram klub dan dua pemain mereka yang dipanggil Timnas U23 Indonesia. Mereka menyebut bahwa dua pemain yang dipanggil yakni Muhammad Fadli dan Rayhan Firdaus. Menurut mereka, kedua pemain ini dipanggil untuk persiapan SEA Games 2025. Seperti diketahui, SEA Games 2025 bakal berlangsung di Thailand pada 7-19 Desember 2025. Panggilan masuk dari Garuda, tulis Sriwijaya FC. Dua punggawa Sriwijaya FC musim kemarin mendapat panggilan dari Timnas U23 Indonesia untuk mengikuti training camp persiapan SEA Games 2025. Dalam unggahan ini, Sriwijaya FC menyebut bahwa Muhammad Fadli merupakan sosok top skor Sriwijaya FC musim 2024-2025. Pemain berusia 20 tahun ini tercatat mencetak 7 gol bersama Sriwijaya FC. Sementara itu, untuk Rayhan Firdaus diketahui telah mencetak 4 gol bersama Sriwijaya FC musim lalu. Ya, memang benar, itulah kenyataannya. Sekedar informasi, Timnas U23 Indonesia tak hanya akan menjalankan ajang SEA Games 2025 saja. Akan tetapi dalam waktu dekat, Timnas U23 Indonesia juga diagendakan bakal bermain di Piala AFF U23 2025. Ajang 2 tahunan ini direncanakan bakal berlangsung di Indonesia pada 15-30 Juli 2025. Untuk itu, Gerard Vandenberg diketahui tengah turun ke klub-klub buat mempersiapkan Timnas U23 Indonesia. Namun sampai saat ini PSSI belum mengumumkan secara resmi siapa saja pemain yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Bahkan sampai saat ini baru Sriwijaya FC saja yang mengumumkan secara resmi pemanggilan pemain ke skuad Garuda Muda. Dua laga yang akan digelar pada bulan Juni nanti akan jadi akhir pertarungan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di posisi keempat klasemen grup C, mereka memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya dua laga penting di bulan harus juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kemenangan. 6 poin akan membawa mereka solid melaju ke babak selanjutnya dan menjaga asa menuju Piala Dunia. Sebagai persiapan, pemusatan latihan timnas digelar di Bali. Oleh Romani menjalankan dan juga menjelaskan bahwa berada di Bali cukup menyenangkan. Ini sekaligus jadi pengalaman pertamanya karena beberapa waktu lalu hanya sempat berkunjung ke Jakarta. Dari cuaca tentu lebih bersahabat daripada saat mereka berada di Jakarta. Ini pertama kali saya ke Bali. Saya pikir cuacanya tidak sepanas di Jakarta, kata oleh Romani. Pemain asal Oxford United ini menyadari bahwa laga bulan Juni sangat penting untuk skuad Garuda. Semua pemain paham dengan masalah ini dan mengerti apa yang harus dilakukan. Apalagi mereka akan lebih dahulu menjamu Cina sebelum tandang ke Jepang. Ini pertandingan yang sangat penting. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, tegasnya. Oleh menegaskan bahwa mereka tidak gentar untuk menatap pertandingan terakhir. Kenapa seperti itu? Mari kita lanjutkan tentang ini. Kemenangan akan coba dikejar oleh Romani saat melawan Cina dan Jepang. Menurutnya ini jadi target realistis karena mereka membawa misi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Butuh perjuangan ekstra, keras, dan juga misi tersebut bisa dilewati dengan baik. Kami harus memenangi pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu berupaya untuk menang, jadi tidak ada yang berubah, tutupnya.
Elkan Bagot akhirnya angkat bicara yang jujur-jujuran soal peluang kembali membela timnas Indonesia setelah melewatkan panggilan terkini karena dikabarkan ingin fokus membela klub. Sang bek tengah berusia 22 tahun merupakan salah satu pemain diaspora yang dirindukan oleh para fans timnas Indonesia. Sebab Bagot tidak pernah bermain untuk skuad Garuda lagi sejak Januari 2024 lalu di Piala Asia 2023. Permasalahannya diduga berawal dari penolakan di bulan Mei 2024 karena timnas Indonesia U23 memerlukan dia di playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024. Pelatih timnas Indonesia saat itu Sintayong kemungkinan kesal terhadap penolakan Bagot yang akhirnya tidak dipanggil pada bulan Juni dan September di tahun lalu. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Bagot kemudian absen lagi di bulan Oktober dan November saat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selagi persoalan awal tadinya diperkirakan terletak pada Sintayong, harapan muncul untuk Bagot setelah sang pelatih dipecat PSSI pada Januari 2025. Namun demikian, bek tengah yang dipinjamkan ke Blackpool pada musim ini tersebut ternyata kembali melewatkan panggilan pada bulan Maret lalu. Pada saat itu Blackpool memang memiliki pertandingan di kasta ketiga Liga Inggris. Dan Bagot juga berada dalam kondisi yang tidak terlalu baik usai pulih dari cedera. Kini, setelah Blackpool menamatkan musim, ada harapan bagi Bagot masuk kembali ke skuad timnas Indonesia. Namun demikian, namanya kembali tidak ada dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk dua laga melawan Cina dan Jepang. Exo PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa ketiadaan Bagot adalah karena dirinya masih ingin fokus membela klub. Elkan Bagot ini sudah kami tanyakan sejak lama, bahwa ia fokus untuk klub, ujar Arya. Jadi kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain. Kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus permainannya di klub. Kenapa? Walaupun mungkin lagi libur, tetapi tetap saja dia fokus di sana. Kita berikan keleluasan bagi pemain untuk fokus di sana. Pungkas Arya Sinulinga menjadikan penjelasannya terkait alasan Elkan Bagot. Namun begitu, klubnya Blackpool dan juga klub induk Bagot, Ipswich Town, sudah tidak memiliki pertandingan lagi di saat timnas Indonesia berlaga bulan depan. Baru-baru ini Bagot ketahuan sedang berada di Jakarta sebagainya, yang dimanakan juga ada dalam beberapa pernyataan yang ditanyakan oleh beberapa artikel. Dia bertanyakan ya, apakah Bagot ini ingin bermain lagi untuk timnas Indonesia? Dan sang pemain berusia 22 tahun membalas dengan tunggu saja dan lihat nanti. Mungkinkah itu mengindikasikan apakah Bagot sebenarnya masih ingin membela skuad Garuda pada musim ini? Peluang untuknya kembali ke timnas Indonesia kembali membuncang seiring dengan cederanya yang dialami oleh Miss Hilgers, bek Indonesia. Sang pemain yang berusia 24 tahun menderita cedera pada pertandingan SC20 melawan Ajax Amsterdam. Hilgers pun absen saat 20 menghadapi Nijmegen pada laga dini hari yang mengindikasikan kondisi buruknya.